الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو، يا الله يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهر يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا مصي يا مبدئ يا موعد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظاهر يا باطن يا ولي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضر يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا الله يا ربي جل جلاله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullah wa anfa'ana bi 'ulumihi wa bi karamatihi wa bi asrarihi wa mazaih bid-daruni amin ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum meneruskan pelajaran ngaji bab ibadah keseharian, kemarin enek sing takok tapi sing takok ora teko. Masalah Asmaul Husna ini, keistimewaan dan fadilah-fadilahnya. Jadi tafsir dari ayat walillahil asmaul husna fad'uuhu biha, yakni dalam surat Al-A'raf ayat 180, bahwa Allah itu memiliki asmaul husna yang jumlahnya banyak sekali. Bahkan ada yang mengatakan jumlahnya sesuai jumlah Nabiullah atau Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang jumlahnya itu 124.000 lebih. Di dalam kitab Riyadhul Badi'ah, orang yang menjadi nabi saja sejak Nabi Adam sampai kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu jumlahnya 124.678. Itu jumlah nabi saja. Kalau jumlah nabi dan rasul 313. Lah Asmaul Husna,
Allah itu memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang bagus, jumlahnya 124.000 lebih. Tadi sesuai dengan jumlah nabi. Keistimewaannya apa? Di dalam hadis-hadis yang banyak sekali disebutkan itu, barang siapa hafal Asmaul Husna maka dia wajib masuk surga. Otomatis kalau orang hafal Asmaul Husna itu kehidupannya ditata oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan jauh-jauh dari orang-orang yang ahli surga. Kelakuannya itu loh. Jadi dengan hafal saja kelakuannya sepanjang hidupnya akan ditata oleh Allah dengan penataan yang sesuai dengan yang diridhoi Allah, penataan yang baik. Orang ngawur, orang basing-basing. Jadi tertata tingkah laku niki tata. Niku barokahe ngapalkan Asmaul Husna. Lah sampean nyanyian mulai dangdut koplo sampai dangdut non koplo ya apal kabeh. Krana napa? Sering ngrungokne dan seneng. Napa-napa ki lek seneng cepet apal walaupun otaknya itu rada anu lemot. Tapi kalau ada senengnya banyak hafalnya. Sapa sing ora hafal lagu apa runtah apa paling aran? Rungkat. Ya Allah sing viral-viral nih lho. Termasuk lagu-lagu dangdut lama rata-rata hafal. Mulai dari lagune Mansur S, apalagi Rhoma Irama. Nah ini yang percintaan banyak yang hafal. Kula ora pate apal marai. Lah, kalau Asmaul Husna itu kita seneng, ya diantara biar seneng dikasih lagu seperti tadi, insyaallah gampang senengi. Tapi lerene lagune lurus saya, iki ra patek nyantol ngotot. Utawa lagune enek tapi gak menarik. Biasanya kan lagune piye ya? Asmaul ya Allah, ya Allah, ya Rahman. Lho iki lagu ke mau. Sing biasane pripun, Pak? Pokoke biasa, sing lagu biasa, sing malesi, sing ngantuki. Niki yang enggak nyepetne hafal. Makanya dibuat lagu yang menarik supaya gampang hafal. Niki Asmaul Husna. Jadi barang siapa menghafal Asmaul Husna wajib mlebu surga. Kalau yang terkenal, yang viral itu jumlah Asmaul Husna adalah 99. Ini yang diturunkan kepada umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Kanjeng Nabi Muhammad ini umat yang istimewa, Pak. Istimewanya diantaranya umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diturunkan Al-Qur'an. Yang di dalam Al-Qur'an itu terdapat surat Yasin, surat Toha, dan surat Ar-Rahman. Apa istimewanya surat-surat itu? Gusti Allah itu sebelum menciptakan dunia jarak 2000 tahun. 2000 tahun itu ya sejak 1 Masehi sampai sekarang ya 2000-an toh ya. Sekarang 2023. Ya sejak selama inilah. Jadi kira-kira selama itu Allah itu sudah menirakati dunia dan alam semesta ini dengan surat Yasin dan surat Toha. Jadi Allah jarak 2000 tahun mau menciptakan alam semesta
Ini membaca surat Yasin dan surat Toha. Itu Gusti Allah, Pak. Maksudnya zat yang tidak berhasil, pasti berhasilnya. Buat apa-apa pasti berhasilnya. Itu saja jek tirakat. Bahasa kasarnya ngoten. Dan tidak buru-buru. Termasuk menciptakan dunia ini kan tidak buru-buru loh. Menciptakan dunia itu sebenarnya Gusti Allah mampu sekejap mata, tapi tidak. Allah menciptakan dunia ini selama 6 hari. Mulai diawali dari hari Ahad. Makanya bangun-bangun yang baik dimulainya hari Ahad. Gusti Allah sudah ngajari kita bangun apa-apa dimulainya dari hari Ahad. Insya Allah sukses bangunnya mulai dari Ahad. Insya Allah sempurna. Walaupun ada halangan titik-titik, tapi insya Allah sempurna. Ini bangun apa-apa, bangun omah, bangun gawe kebon, buka kebon, nanam sawit, nanam karet, nanam yang agak lama tahunan itu. Ya walaupun tidak tahunan, termasuk nanam kangkung, singkong dan seterusnya, ya tetap yang bagus mulainya hari Ahad. Hari Ahad bagus. Itu untuk bangun, untuk nanam-nanam, untuk usaha-usaha. Terus kalau nikah bagusnya Jumat, dan bulannya yang bagus bulan Syawal. Itu kalau nikah. Jadi golek barokahnya hari Jumat dan cari barokahnya bulan Syawal. Nah, itu kalau nikah yang bagus. Kalau buat anak, enak. Yang bagus bulannya Rajab, sehingga nanti lahirnya bulan Rabiul Awal seperti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rajab, Rowah, Poso, Syawal, Selo, Besar, Suro, Sofar, Mulut. Lah pas kanjeng Nabi niki prosesnya ya pas bulan Rajab. Makanya lagi anak lek pengen kayak kanjeng Nabi hebatnya bulan Rajab, malamnya malam Jumat. Karena sing viral ning wong kuwi malam Jumat itu sunah Rasul. Ke apa? Dianggap sunah Rasul iki gur gaya anak tok. Padahal tapi ya untuk menyamarkan bahasa supaya ndak vulgar ya bagus saja. Tapi kok gak penak men sunah Rasul kok diarahkan bab ngono kuwi tok. Padahal enek baca Al-Qur'an, ada sholawatan, ada tahlilan yasinan, sholat sunnah. Tapi ketika diomongkan sunnah Rasul langsung tak ngarai ning bab gawe anak. Ya baguslah, ndak apa-apa. Akhirnya orang-orang itu tahu bahwa Jumat, malam Jumat itu bagus untuk proses gawe anak. Jadi malamnya malam Jumat, terus bulannya bulan Rajab, tahunnya terserah tahunnya. Kiseng ya Allah. Niki bab gawe Gusti Allah sudah ngajarkan kita semua. Terus ditirakati, Pak. Aja dijiar nih, wis gur diopeni mangan ngombene tok,
kesehatan tok, tapi tidak ada tirakatnya. Ya tirakatnya diantaranya dibacakan surat Yasin. Kalau anak ya surat-surat yang ngambil barokah dari orang-orang hebat seperti Nabi Yusuf, seperti Dewi Maryam dan seterusnya, surat Yusuf atau surat Maryam. Nah ini Pak Ujang nih ya, ditirakati Pak Ujang. Ben sehat, diwacak-wacak nih lek ra iso apa-apa disolawati ning samping wetenge, disolawati sebanyak-banyaknya, itu sudah mencakup semuanya. Terus nirakati anak juga bagus dengan surat Toha. Kemarin ditanyakan surat Yasin keistimewanya apa? Ya diantaranya itu, di keistimewaan surat Yasin itu Allah sebelum menciptakan dunia dan alam semesta ini jarak 2000 tahun dibacakan surat Yasin, sehingga Yasin ini terkenal dengan qalbul jalalah, yakni Allah. Makanya utama-utamanya namanya Allah atau Asmaul Husna itu adalah lafaz Allah. Dengan berzikir hanya Allah Allah saja sudah bisa mencakup keseluruhan asma yang lain. Kadang-kadang orang itu kalau sudah zikirannya Allah 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 sambil ngiling-ngiling keagungan dan kelemahan kita dan keagungan Allah, iso hudur Pak, iso tembus. Nah niki sing orang-orang tidak semuanya mampu menjalankannya. Nah, kalau kita tahu, usahakan bisa, dan usahakan dilatih Asmaul Husna, dibaca. Kalau belum hafal semuanya ya minimal Allah Allah jangan ditinggalkan. Terus ada satu lagi asma Allah yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana satu asma ini hanya Nabi dan Rasul saja yang tahu. Yang viral, yang dikenal dengan Asma A'zam. Asma A'zam ini kalau tahu, siapapun yang tahu Asma A'zam, dengan menyebut Asma A'zam saja, apapun yang dia inginkan, yang dia minta akan qabul, akan tercapai. Golei neng di panggone ya Allah alam. Nabi dan Rasul saja tahu, insyaallah ya ada yang bisa kita cari, apa yang bisa kita tembus untuk mencari Asma A'zam itu apa dan di mana dan bagaimana. Pun niki asma-asma Allah dari Yasin ini, nama kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka laminal mursalin, Yasin wal Qur'anul Hakim, innaka laminal mursalin, ila akhirih. Ini sesuai dengan apa yang ditanyakan oleh Bapak RT kita Pak Ujang kemarin. Jadi jawab pertanyaan Pak Ujang dan menjawab pertanyaan tentang Asmaul Husna. On dihafal nih Pak nggih. Ya pokoknya diwaca setiap hari. Wong anak-anak saja sing baru-baru ini sudah mau nyantol. Baru sebulan mondok ini sudah mulai nyantol, padahal baca Arab saja masih yang tiga huruf gandeng itu. Bahasa di sini ya yambua. Kalau di luar terkenalnya Iqra. Masih Iqra. Sekarang sudah mulai nyantol Asmaul Husna, sudah mulai agak hafal dikit-dikit. Nah, kalau yang sudah kelas 2 seterusnya di luar kepala karo merem-merem sampai ramocoy panggah langsung nyaut. Ya Allah, niki Asmaul Husna penting. Jadi dengan hafal saja sudah jaminan surga gitu loh Pak. Dengan hafal saja wis
ora bakal mampir neraka insyaallah. Enten melih sing dengan hafal saja ora bakal disiksa ning alam kubur. Tapi ora rada berat lek niki. Krana Al-Qur'an, yakni surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk, surat Tabarok. Kuwi lek hafal tok, hati kok hafal surat Al-Mulk, jaminan tidak akan tersiksa di alam kubur. Lah bagaimana mau nyiksa lah wong di hati kita ada surat Al-Mulk. Lek apal kan berarti nempel ning jero ati ora bakal lali. Sehingga malaikat ki arep nyiksa wedi karepe dhewe. Mungkar nakir arep takok macem-macem, weh kok enek surat Tabarok tiba ning atine. Wis rawani arep nakoki macem-macem. Wis lolos wis turuwa wis gak bakal tak takoki. Mesti ngoten, Pak. Tidurlah bagaikan tidurnya pengantin baru. Wis lah turu-turu wae. Ora arep tak takoki sampean karena di jiwanya, di hatinya terdapat surat Al-Mulk. Niki keistimewaan surat-surat Asmaul Husna dan Al-Qur'an. Di antaranya surat Yasin, surat Toha, ada lagi surat Ar-Rahman. Jadi surat Ar-Rahman, surat Yasin, surat Mulk ini sampai malaikat itu bersaksi. Wah, sangat beruntung sekali umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diturunkan oleh Allah kepada mereka surat Yasin, surat Toha dan surat Ar-Rahman. Nah, saya ini termasuk mendapatkan berkah dari surat Toha, Pak. Saya itu sejak tahun 96 apa ya. Wiritani surat Toha. Mbak Ayu saya, kakak saya, kalau saya cuma sekali, kakak saya ini enggak terima kalau cuma sekali. 3 kali. Mbak Ayu. Saya punya Mbak Ayu, Ayu itu delalah punya suami ini orang sekolahan, tidak pernah mondok di pondok pesantren. Karena dijodohkan sama ibu saya, manut saja dapatnya orang sekolahan, orang yang tidak pernah mondok. Intinya banyak pendidikan umumnya daripada ngajinya. Ya pernah ngaji tapi ngaji kalong kayak ginilah. Nah, tapi yang diunggulkan pendidikan umumnya. Nah, kemudian sudah nikah jarak 2 tahun atau 3 tahun. Ini gaweane suami niki main pingpong lek sore, main bola kaki, main bola voli, pokoknya olahraga ngono kuwi. Setiap pulang kalau pakai katok pendek itu pulang, kakak saya nangis terus guntingi katok pendeknya loh, diguntingi. Tapi pas guntingnya saya tidak tahu karena saya ini sejak kecil ikut kakak saya yang diputak itu loh, Pak, yang halo lah. Karena mungkin wallahu alam, tapi ya karena mungkin Mbak Yu saya itu wiritannya surat Toha, akhirnya punya suami yang asalnya orang tidak kenal dengan, dia kenal tapi tidak begitu kenal dengan dunia pesantren. Akhirnya terketuk hatinya untuk ngaji, untuk mondok. Jadi sudah bersuami, sudah beristri, dipaksa untuk mondok tahun 96, nikahnya sekitar tahun 94, 96. Itu sudah punya anak 2, tapi yang keduanya kembar jadinya 3. Baru umur berapa tahun diajak mondok. Saya yang ya bareng saya mondoknya. Lah terus karena beliau itu tua, terus melempeng mondok. Jadi sekali mondok langsung lempeng dan cerdas. Akhirnya yang ngaji itu karena mondoknya sudah tua ya ketinggalan sama di bawah umur yang di bawah beliau ketinggalan. Nah,
Karena mengejar ketertinggalan itu akhirnya semampangnya luar biasa. Ngajinya itu setiap sebelum subuh, mulai jam 3 sampai setengah 4 sampai setengah 5-an lah, sampai mau subuh lah belajar setiap hari sampai 10 tahun. Tapi ya cobaannya ya luar biasa. Akhirnya setelah 10 tahun pindah ke Putak, mendirikan pondok pesantren. Nah, sekarang santrinya 1.200 apa atau berapa. Nah itu saya yakin berkahnya surat Toha. Makanya nirakati kehidupan, nirakati masa depan ini diantaranya pakai surat Toha, dibaca setelah subuh. Nah, ini tirakatnya saya dan kakak saya itu diantaranya. Ini nirakati masa depan bahasanya. Pon. Kemudian balik masalah pelajaran sing pokok, ibadah keseharian kita yang kita tidak akan pernah terhindar dari keseharian itu. Nerus nih yang kemarin Pak, ini diterus nih pora sing kemarin nih. Walaupun sudah biasa kita jalankan, tapi yang biasa kita jalankan kan kadang-kadang ada kurangnya dikit-dikit. Ora sesempurna yang disampaikan oleh Mbah Yai Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Di dalam keseharian kita itu tidak terhindar dari namanya buang air kecil, buang air besar. Pasti beol itu setiap hari, setiap waktu bahkan. Apalagi lek wis tuwa kaya kita niki wis carane klepe wis rada sulaya. Salah makan aja sudah sulit kencing atau terlalu banyak kencing. Untuk mengurus hal itu supaya kita itu termasuk minal mutahhirin dan masuk di pujian kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni fihi rijalu yuhibbu ayyatutahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Jadi Gusti Allah ini memuji orang-orang yang cinta untuk bersuci, dan Allah pun cinta terhadap orang-orang yang suka bersuci. Jadi dengan bersuci saja cepat membuat kita itu derajatnya naik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Naiknya derajat di sisi Allah itu buktinya apa contohnya? Buktinya ya kita itu mudah untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasanya wabot ngelakoni ketaatan. Ini kok moro-moro enteng. Ini berkahnya diantaranya gara-gara menjaga kesucian yang luar biasa. Terutama kalau mau tidur, lebih-lebih mau ibadah. Kalau pas nakok atau pas kerja, ya kalau sulit untuk menjaga kesucian, ya juga diantaranya. Yang bagus kalau cari tempat untuk mengeluarkan air kecil atau besar, cari tempat yang jauh dari pandangan manusia. Lah pinggir jalan ya mesti akeh wong nyawang. Walaupun anune ra kelihatan karena ndelik di balik celana yang kelihatan kan airnya mancur. Lah walaupun seperti itu sebaiknya tetap ditutupi dari pandangan manusia supaya ora
menimbulkan komen. Tapi yang bagus bukan gara-gara itu ya, karena memang sunnahnya menutupi diri untuk membuang air kecil ataupun air besar. Terus kemudian kira-kira cari tempatnya itu kira-kira orang itu tidak mendengar suaranya, kerucuk-kerucuknya, atau kalau beol ya apanya, angin-anginnya itu. Terus baunya juga jangan sampai ke bau manusia. Cari tempat yang tertutup. Ya alhamdulillah sekarang tidak seperti zaman pas ngarang kitab ini, yakni sekarang kamar kecil, kamar untuk buang air kecil banyak tersedia di pinggir-pinggir jalan, di restoran-restoran, di musola, di pom-pom sudah tersedia banyak, sehingga kok ada yang kepoyoh ning dalan ki jan nemen. Maksudnya ki wong garek maju karek berapa meter, garek berapa kilo, mosok ndak betah ngempet. Atau tadi pas lewat kawasan-kawasan yang ada air kamar mandinya kok ya ndak mandek. Lah ya kan jaraknya grup pirang meter tuh, kadang-kadang saya itu lihat jarak dengan masjid berapa meter, dia pilih di pinggir jalan. Oh, karek mampir yang masjid ra apa-apa, ndak apa-apa. Mampir di masjid hanya kencing saja itu ndak apa-apa, tapi yang bagus wudu. Karena apa namanya? Air yang di masjid itu persediaan utamanya untuk dibuat wudu yang bagus. Lah pas pinggir sungai itu pas ada gadis, waduh lah ini bahaya. Tapi saya nyopir jadi gak kelihatan, jadi ngelihat jalan, yang tahu teman saya. Kawau lek ndelok yo dadak noleh ngene ya ora kelo. Nah, di pedamaran lah kok bokonge ketara. Wah. Nah, res bahaya guys. Dadi ribut ning jero mobil, aku arep noleh rawani lah. Dalane sempit kayak rame. Lah itu yang bahaya, Pak. Makanya yang nanti rumahnya di dusun-dusun yang pinggir kali punya kakos, ditutup yang rapat, yang tinggi. Kemudian tata keramanya lagi, jangan menghadap ke matahari atau rembulan ketika baru terbit atau mau tenggelam, tapi posisinya pas di tempat terbuka, di kebun karet atau di kan kadang-kadang kepesing atau kepoyohan ya saenggon-nggon Pak. Lah ketika saat seperti itu posisinya jangan diarahkan ke rembulan atau ke matahari, ya ke selatan atau ke utara kalau di Indonesia, jangan ke barat atau ke timur. Kalau menghadap itu ya cuma makruh gitu aja, nggak sampai haram. Kemudian sunnahnya lagi tidak menghadap kiblat dan tidak membelakangi kiblat. Walaupun di tempat yang tertutup, sunnahnya jangan diarahkan ke kiblat. Nah, makanya WC di sini saya tapi khusus itu kalau nggak menghadap ke sana ya menghadap ke sana. Itu yang bagus, menghadap ke utara atau ke selatan. Kalau sampean bangun rumah, buat WC duduknya itu jangan diarahkan ke kiblat. Kadung di semen menghadap kiblat ya wes nggak bisa minger itu wes. Jadi nyiliti kiblat. Lah itu kalau ndak ngerti ngilmune Pak. Makanya ngaji ki walaupun ini ndak dosa sih sebenarnya, ndak dosa, tapi alangkah baiknya
api-api tiba era ngerti ilmune ya akhirnya seperti itu. Oh iya, ndak itu ndak ada hubungannya sama pondok masalahnya Pak. Ndak mau. Nggih, saya tahu itu. Antara masjid sama pondok itu kayak ndak kayak musuh loh Pak. Nah itu saya tahu itu. Ya seperti itulah. Pon. Jadi intinya kalau buat apa-apa, kalau buat WC jangan dihadapkan ke kiblat. Jangan membelakangi kiblat atau bahkan menghadap ke kiblat. Walaupun itu hukumnya makruh. Tapi kalau di tempat terbuka hukumnya haram. Menghadap ke kiblat hukumnya haram kecuali darurat. Dah gitu ya, kalau tidak ada tutupnya hukumnya haram. Fastiqbalul qiblah wastidbaruha bi'ainil farjil kharij minhul baul awil ghaid walau ma'adamil istiqbal bisadri bi'ainil qiblah bi ghairi satirin hala qadail hajat haramun fi ghairil ma'addi laha. Ya kayak di kebun-kebun karet itu. Jadi artinya gimana? Menghadap kiblat atau membelakangi kiblat dengan kemaluan yang dari kemaluan itu keluar pipis ataupun BAB, walaupun posisinya itu tidak menghadap kiblatnya pakai dada, tapi itunya menghadap ainil kiblah dan tanpa penghalang, berarti ya di lapangan atau kalau di Timur Tengah ya di padang Sahara lah Pak ya. Kalau di Indonesia di kebun karet, di kebun-kebun yang tidak ada tutupnya, maka hukumnya haram kecuali di tempat yang memang disediakan khusus untuk BAB atau buang air kecil. Ya tidak apa-apa kalau memang tempat khususnya itu kebetulan menghadap kiblat dan delalah tempatnya agak terbuka, ya kayak di pinggir sungai-sungai itu ya tidak apa-apa, tidak sampai haram tapi makruh. Kalau ada penutupnya khilaful aula, tidak bagus gitu aja. Ini yang bagus intinya jangan menghadap ke kiblat. Kemudian tata keramanya lagi ketika kita BAB, BAK, jangan beol atau buang air kecil di tempat tongkrongannya menungso, dipance lah, dipance atau di bawah pohon kayak rindang kayak gini. Ini kan ngisore sering nongkrong, ngobrol. Nah, kalau BAB atau di BAK buang air kecil di tempat ngobrolnya atau pancenya menungso, maka makruh, tidak sampai haram, makruh. Termasuk di bawah pohon seperti ini kan sering dibuat untuk ngobrol di bawahnya. Tetapi ini yang menarik, kalau saumpama tempat kumpul menungso itu tempat kumpul yang di sana terdapat kemaksiatan, ya contohnya yang ngumpul-ngumpul judi, ngumpul-ngumpul apa yang mabuk-mabukan dan seterusnya. Nah, kalau di tempat yang seperti itu, maka kadang-kadang wajib Pak. Tapi ini
Apa nggih? Niki yo menurut Kiai Mbah Muhammad Nawawi, Pak. Jadi menurut Mbah Yai Nawawi ya agak kenceng ini orangnya, agak kenceng. Qad yajibu in lazima ala dzalika dafu ma'siyah. Jadi terkadang beol atau buang air besar, buang air kecil di tempat yang di situ tempat untuk kemaksiatan, untuk menolak kemaksiatan itu dengan jalan seperti itu, menurut Mbah Yai Nawawi wajib. Wah, kok rada berat nggih. Wani apa ora? Ya Allah. Ning warung remang-remang lho, Pak. Wani wae. Disike. Ya alhamdulillah simpang motor wis habis ya, Pak. Alhamdulillah. Simpang depan itu. Oh. Plus Pak. Waduh. Tapi kan gak kayak dulu. Ya piye wong sing duwe campur baur karo ya Allah. Aja enek to, Pak. Kapan-kapan jajal, Pak. Ben roh maksudnya ki, mosok awake dhewe tanggane ra tau roh. Terus kudu ngising-ngising ning kono. Ya Allah. Tujuannya aja urut, tujuannya dakwah. Ngejak taubat. Ngejak ngobrol-ngobrol. Lerene lho awakmu ngene iki. Ayo tak openi. Wah. Makane diopeni jenengan openi dirabi. Mbah Yai kula enten sing sampai mboten Mbah Yai kula, Mbah Yai enten Mbah Yai sing sampai wani nikahi demi mentaubatkan PSK. Sempat yang gelem taubat. Ya sembunyi-sembunyi ra apa-apa Pak wong oleh. Jenengan iki rabi meneng-menengan oleh lho Pak. Gak haram ini. Kula warai to. Lo asli oleh. Ndak perlu izin sama istri pertama. Wah. Wah. Berarti saya pengecut kabeh awake dhewe. Ternyata setengah lelaki ternyata. Gawat wani. Pon tadi missing buang air kecil di tempat kemaksiatan untuk tujuannya menolak kemaksiatan, hukumnya kadang-kadang wajib. Jadi kalau dengan jalan itu jelas-jelas bisa tertolak kemaksiatan, bisa wajib. Kalau belum ada kepastian pasti berhenti kemaksiatan ya tidak sampai wajib, kira-kira gitu. Terkadang wajib itu kalau jelas-jelas in lazima ala dzalika daf'u ma'siyah. Kalau jelas dengan jalan itu kemaksiatan akan berhenti. Buat ngising tempatnya insyaallah mandek. Kemudian tata keramanya lagi yang pertama, yang selanjutnya nomor piro iki mau. Ketika kita BAB atau buang air kecil, jangan buang air kecil di tempat air yang diam, tidak mengalir. Baik airnya sedikit ataupun banyak. Kecuali kalau sudah melaut, ya kayak danau, kencing di danau ya aman. Kalau cuma belumbang atau bahasa sini kalau tempat-tempat pemancingan itu apa Pak? Lebung.
dilebung-lebung itu hukumnya makruh. Ya enggak sampai haram tapi makruh. Tapi kalau ngalir tidak apa-apa. Kayak dilubah itu aman. Terus kalau seandainya sedikit, ya kayak enggak kayak lubah ya, anak-anak cucunya lubah lah, cucunya lubah itu ya kecil banget ya, kayak kalenan itu makruh Pak. Karena sedikit. Kalau kayak lubah itu tidak apa-apa, tidak makruh ya boleh. Tetapi kalau malam hari, ini tadi kalau siang Pak, kalau siang di air diam, air mengalir, ini hukumnya makruh. Air mengalir yang sedikit makruh, kalau banyak tidak apa-apa. Tetapi kalau malam hari makruh secara mutlak, tidak sampai haram tapi makruh. Kenapa kalau malam hari makruh? Baik airnya mengalir banyak atau sedikit, hukumnya makruh semuanya. Karena air yang diam di malam hari atau air secara mutlak, baik air yang ngalir ataupun yang diam, ini ma'wal jin, tempat istirahatnya para jin. Jin-jin ini istirahatnya di perairan-perairan. Nah, sehingga kalau dikencingi takutnya ngamuk, takutnya ndak terima, melembung manuke jenengan. Bahaya. Foto delalah angel nggih nguyuh. Kan bahaya. Paham Pak Teguh ya? Melembung tahu melembung? Apa melembung itu ya pokoknya membesar, bengkak tanpa sebab, akhirnya tidak bisa kencing. Ini diantara penyebabnya karena kencing di tempat air malam hari. Terus di bawah pohon yang berbuah, walaupun di waktu tidak berbuah, ya kayak mangga ini kan sekarang tidak berbuah, kok di bawahnya diisingi atau dikencingi, hukumnya makruh. Karena khawatirnya nanti kalau pohonnya pas buah jatuh di tai kan ya kasihan yang ngambil. Dah, baik makanan atau buah itu diambil buahnya, dimakan buahnya, atau hanya kita kencingnya kayak gini, itu lebih bisa menumpahkan, cepat tuntas ya, terutama yang sudah mengandung gulanya agak banyak, kandung gulanya agak tinggi lah, ini biasanya agak seret-seret, lama tuntasnya. Kalau tidak tuntas, dikhawatirkan sudah cebok, berdiri, masih ada tetesan-tetesan yang itu tidak mengesahkan sholat kita. Kan kadang-kadang kita kan wis koyoke ruwesi basan ngadeg, masih ada sisa-sisa. Lah ini yang bahaya, terutama pas kita mau sholat atau sembahyang. Nah ini kalau tidak tuntas bisa menyebabkan tidak sah sholat kita, gara-gara masih ada tetesan sisa-sisa air kencing. Itu cara duduk yang sempurna, yang bagus, yang bisa benar-benar membersihkan yang ada di dalam kandung kemeh. Tata krama yang lain, kalau beol apa namanya ya, beol bisa. Kencing sambil berdiri bagaimana? Kalau kencing sambil berdiri ya bertumpu pada dua kaki biasa. Kalau kencingnya sambil berdiri bertumpu pada ngadeg biasa lah Pak,
tidak memberatkan yang kiri, mengangkat yang kanan tidak, biasa. Itu kalau berdiri. Apa boleh sambil berdiri? Sebenarnya hukum asalnya makruh, kecuali kalau darurat, Pak. Kalau darurat tidak apa-apa, tidak makruh. Karena Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu pun pernah beliau itu buang air kecil sambil berdiri. Kapan itu? Ada 3 situasi dan kondisi Kanjeng Nabi itu kencing sambil berdiri, buang air kecil sambil berdiri. Yang pertama, pas beliau sakit yang tidak bisa duduk. Nah, jadi sakit yang menyebabkan beliau tidak bisa duduk, akhirnya buang air kecil sambil berdiri. Yang kedua, pas sakit lambung. Kanjeng Nabi pernah sakit lambung juga. Beliau mengambil jalan kesembuhan atau istasfa. Mengambil jalan kesembuhan dari penyakit lambungnya itu dengan cara berbuang air kecil dengan cara berdiri. Dan itu menjadi adatnya orang Arab. Ya kemungkinan juga benar itu. Jadi yang punya penyakit lambung ini coba dihilangkan dengan cara kencingnya berdiri. Ora dikangkon berdiri harus berdiri. Kolais nyeneni arek-arek jan kon lungguh angele. Ya penyakit lambung itu ya lambung yang lambungnya sulaya ketika diminumi atau dimakani santan malah bikin muntah apa piye, mual. Jalan untuk menyembuhkannya dengan cara kencingnya berdiri. Seperti itu ya. Terus situasi yang ketiga, Kanjeng Nabi mengeluarkan air kecil itu berdiri gara-gara menghindari najis yang menyiprat pada diri Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya saya kadang-kadang gitu, jujur ini. Jadi pas posisi kamar mandinya bahaya atau pas pakai boxer atau celana pendek, Pak. Kalau sambil duduk kan repot kalau nggak dilepas sekalian. Nah, pas males ngelepas, pas posisi di jalan, karena kalau duduk pasti akan nyiprat, itu pasti najis, maka sambil berdiri untuk menghindari najis. Lah seperti ini boleh, karena Kanjeng Nabi pun juga pernah seperti itu. Nah ini jadi tidak semuanya kencing berdiri itu salah. Kalau tujuannya yang pertama untuk menghindari najis yang menyiprat pada bokong atau celana atau baju yang dipakai, maka kalau sambil duduk bahaya, kalau kena najis maka ya sambil berdiri. Atau karena sakit lambung atau karena sakit yang tidak memungkinkan untuk duduk, maka sah-sah saja kencing sambil berdiri. Kalau beol bagaimana? Ya kalau memang darurat ya tidak apa-apa. Ya mungkin saja darurat. Kadung lungguh ra iso ngadeg. Krana wis engsele wis lemah kabeh, wis ora berfungsi. Niki cara membuang air kecil atau besar yang bagus. Setelah itu, setelah selesai baru ndonga. Ada doanya, Pak. Ini yang mestinya ditulis dan dipraktek nih. Kalau posisi masih di dalam jeding, doanya di dalam hati. Tapi kalau posisi sudah di luar jeding, di luar kamar mandi, di luar WC, maka ya diucapkan pakai lisan tidak apa-apa.
yakni doanya Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, sucikanlah hati saya dari sifat munafik. Baik munafik secara i'tiqad. Munafik secara i'tiqad itu bagaimana? Kesalahan di dalam berakidah. Akidahnya salah, Pak. Nah, itu termasuk nifakul i'tiqad, munafik di dalam i'tiqad. Kayak contohnya yang bisa kita lihat saja ya. Mohon maaf ini orang merendahkan. Tapi menurut kita mereka tidak pas itu di dalam bab keyakinan. Nah, ini masuk nifakul i'tiqad, yakni itu loh Pak, yang cingkrang itu nifakul i'tiqad. Karena apa? Keyakinannya itu Allah berada di atas, meyakini bahwa Allah ada di atas, bahkan mengatakan Allah itu juga punya tangan, punya wajah. Karena di dalam ayat-ayat Al-Quran juga diterangkan secara jelas seperti itu. Yadullahi fawqa aydihim, tangannya Allah di atas tangannya para malaikat. Lah ini menurut mereka ya tangan-tangan seperti ini, tapi yang tidak sama dengan tangannya kita. Tangannya Allah ya jelas menurut mereka, tetapi kita tidak punya keyakinan seperti itu. Kita itu berkeyakinan sesuai dengan ayat atau firman Allah, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada satupun, sedikit pun, sesuatu apapun yang menyamai dengan Allah. Itu ada dua perumpamaan, dua keserupaan, ka sama mislihi. Jadi laisa kamitslihi itu cara kita itu sebagai penguat, kata-kata yang sangat menguatkan sekali bahwa Allah sama sekali tidak sama dengan apapun dan dengan sesuatu apapun, dengan siapapun. Lah kalau mengatakan Allah berada di atas, berarti padha karo langit dhuwur, sama dengan bulan bintang di atas. Nah, kalau posisinya kita kebetulan ini bumi bulat Pak ya. Kalau malam kan posisi kita itu di bawahnya orang yang sekarang lagi ada mataharinya. Berarti Allah ning sore awake dhewe lah. Lah ini jadi Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa itu diyakini Allah berada di aras. Lah ini yang tidak pas, itu namanya nifakul i'tiqad. Kalau kita dalil gabungannya kan sudah banyak sekali bahwa Allah tidak sama dengan apapun, tidak sama dengan siapapun. Itu dalilnya sudah double sudah. Nah, termasuk yang salah lagi adalah i'tiqadul Mu'tazilah. Mu'tazilah ki sapa? Gini, keyakinan Mu'tazilah itu pokoknya gini. Pokoknya makhluk itu tidak ada campur tangan sama, kalau berhasil tidak ada campur tangan dari Gusti Allah. Kaya awake dhewe sugih itu ya karena usahane awake dhewe, bukan karena campur tangannya Gusti Allah. Contohnya Mu'tazilah itu yang sesat ya. Nah, jadi dengan kita berdoa Allahumma tahhir qalbi minan nifaq, ya Allah sucikan hati saya dari munafik, insya Allah selamat dari keyakinan yang bahaya, yang salah-salah tadi. Termasuk keyakinannya Syiah kenal enggak Pak ya? Syiah itu pusatnya di Iran. Ya, golongan-golongan Syiah
Termasuk mohon maaf, selamat dari model Az-Zaitun. Kan yang jelas-jelas aneh kan seperti itu. Dengan membaca Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Terus-terusan nih, wa hassin farji minal fawahish, dan jagalah kemaluan kami, kemaluan saya dari segala perbuatan yang jelek. Nah, ini kan perlu didungani Pak, kemaluan jenengan iki, supaya ora ana rene loro ngidul ngene bahaya. Kalau ora didungani kan bahaya. Makanya supaya aman, doa ini dibaca setelah selesai buang air kecil atau besar. Kalau biasanya kan alhamdulillahilladzi Pak. Wa ilaihi nusyuril, mari tangi lah, mari turu lah. Azhaba, alhamdulillahilladzi azhaba annil adza wa afani. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah mengeluarkan penyakit dari saya dan memberi kesehatan kepada saya. Nah niki biasanya yang viral itu, yang dikenal doa yang kita hafalkan sejak kecil kan itu. Dah, ini masalah buang air kecil. Terus tata krama yang lain, ini tambahan-tambahan. Kemarin sudah saya singgung dikit-dikit. Di antaranya ada berapa ini? Langsung saya baca terjemahannya saja. Jangan meludahi kotoran, walaupun itu tidak haram, hukumnya makruh. Kalau kita kencingnya pas di pipis, kencing terus meludahi pipis, maka akan menimbulkan penyakit was-was, gampang ragu-ragu. Jadi wonge gak gampang yakin gitu loh, apa-apa ragu-ragu. Arep lunga ning Batureja ragu-ragu, sida apa ora. Arep bangun rukoe ragu-ragu, sida apa ora. Wis arep nyapa-nyapa ragu-ragu Pak. Lah itu karena keseringan ngeludahi kencing atau air besar atau apa namanya, hajat besar itu Pak. Yang kedua, menyebabkan giginya kuning. Makanya sing kuning-kuning kakean ngidu atau ngeludah pas kencing atau pas beol. Terus yang ketiga, gusinya gampang berdarah. Nah, ini ternyata penyebabnya diantaranya pas buang air besar atau kecil ngeludah dan mengenai kotoran. Bukan karena salah pasta gigi, bukan karena salah sikat gigi, tapi ternyata gara-gara diantaranya meludahi kotoran. Pokoknya ngeludahi kotoran nggak ada baiknya. Terus yang kedua, saat posisi lagi pipis utawa beol atau buang air besar, sikat gigi. Ini enggak bagus, makruh sikatan karo nguyuh. Ya kan sampean tahu toh Pak, karena buru-buru saya kepoyoh-poyoh langsung jumuk sikat, odol sikatan. Atau tengah-tengah sikatan pengen pipis, karo sikatan karo pipis. Lah akan menyebabkan gampang lupa. Yang kedua, hatinya gampang buta. Buta hati itu ya nggak mau menerima nasihat, itu namanya buta hati. Sulit dikasih nasihat. Nah ini
Di antara penyebabnya, ya penyebabnya kan banyak, tidak itu tok. Di antara penyebabnya karena pas kencing sambil sikat gigi. Atau sikat gigi tiba-tiba kencing. Penake kencing ngono ya, Pak ya. BAK iki kangelan men. Terus yang ketiga, jangan terlalu lama duduk di WC. Kalau BL jangan lama-lama, kecuali seret. Makanya sering-sering makan sayur Pak, ben gak lama-lama, buah-buahan. Oleh dipakani santen ayo seret. Kakean santen ini seret. Apa efeknya kalau kelamaan di WC? Sakit liver sama beser. Beser itu klep. Klepnya sudah dol. Ndak iso ngempet. Ya sekarang masih muda belum. Kalau sudah umur 70 ke atas lagi kerasa nanti. Sing beser, sing ambeien wa ala wa sahbi. Bahaya. Itu kalau terlalu lama. Kemudian keempat, jangan bersisi mengeluarkan ingus dari hidung ketika pas posisi pipis atau membuang air besar. Efeknya apa? Gampang budek. Jadi penyebab tuli itu diantaranya pas posisi pipis atau umbele. Oh ya umbelen Pak, pas pilek delalai. Krono rasa sabar akhirnya sisi karo pipis atau pas hajat atau buang air besar terus ya sik nongkrong apalagi bareng luwih bahaya, menyebabkan tuli. Tuli yang kedua gampang susah. Nah ini jajal ditambah nih Pak ya. Diomongi sing tuli sing gampang susah nih. Oh iya mungkin ya di antara penyebabnya bisa saja Pak. Ini kan hanya satu di antara berbagai macam penyebab. Yang kelima, kalau pakai cincin jangan gampang digerak-gerakkan, menyebabkan datangnya setan. Wah, ngundang setan Pak. Jadi pas baik gawe cincin, pas beol itu jangan dimainkan. Ngundang setan itu. Keenam, ngobrol ketika hajat atau pipis akan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, membunuh kutu atau nyamuk. Makanya pas beol Pak, siap obat nyamuk. Berat. Efeknya apa efeknya? Efeknya selama 40 hari 40 malam akan didatangi setan. Jadi lek jenengan pas hajat atau pipis bunuh nyamuk satu 40 hari 40 malam akan didatangi setan. Tujuannya apa ya? Tentunya menggoda kita supaya tidak ingat kepada Allah. Yo tidak, artinya ini loh, lek pas ngono ki tambah nemen. Wong orang membunuh nyamuk saja sudah digoda memang. Tapi kalau pas membunuh nyamuk atau kutu pas hajat atau pipis akan tambah gampang didatangi setan. Gampang lupa sama Gusti Allah lah intinya. Lah niki kitabnya meyakinkan, yang menyampaikan ini namanya kitab Bughyatul Mustarsyidin. Ini kitab kalau di pondok-pondok pesantren termasuk kitab yang sangat diperhitungkan. Nah, jadi ndak ngawur intinya, ilmu itu tidak ilmu ngawur, tidak ilmu kira-kira, tidak ilmu ngawur. Sudah jelas terbukti seperti itu. Makanya apal pura Pak, wakeh Pak.
Jangan ludah, jangan sisi, jangan bicara, jangan sikat gigi, membunuh nyamuk, gerak-gerakkan cincin. Ini perlu diamalkan supaya kita naik kelas. Ya dari semuanya kan kayaknya remeh Pak, tapi kalau kita istiqomah jalankan, insyaallah level kita akan nambah naik. Karena ini detail sekali loh Pak. Jarang kan nih orang menyampaikan sedetail ini kan. Maksudnya ibadah yang sampai sekecil seremeh-remeh itu diopeni. Paling yang diopeni kan cara wudhu yang benar bagaimana, kan yang pokok-pokok saja. Ini yang perincinya kayak gini. Maka kalau seperinci ini kok dijalankan dalam kehidupan kita sehari-hari, insyaallah kita akan naik kelas. Orang ngendok kayak neng nol besar. Nol besar apa nol kecil. Maka dengan cara mengamalkan sing detail ini, insyaallah akan naik kelas dengan cepat, tidak lambat, naik kelasnya cepat. Tapi ya serumit itu, ngamalkannya serumit itu. Tapi kalau sudah biasa, insyaallah enteng. Jadi tadi yang kelewatan, berzikir di dalam kamar mandi atau jeding atau tempat untuk biasa kencing atau buang air besar, ini haram kalau pakai lesan. Kalau pakai hati, yaitu yang pas. Jadi walaupun posisi itu hajat atau buang air kecil, tetap selalu bisa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hati. Kalau diucapkan pakai lesan baru haram. Termasuk tulisan-tulisan Arab kok dibawa masuk ke dalam yang dibuasa untuk kencing atau beol, haram. Makanya doa masuk WC itu kalau belum masuk WC, masih posisi di luar. Doa setelah buang air kecil atau besar, alhamdulillahilladzi adzhaba 'anil adza wa afani, itu dibaca setelah di luar kamar mandi, sudah sempurna di luar kamar mandi. Terus ditambahi lagi doa ini, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hasin farji minal fawahish. Ya Allah, sucikan hati saya dari sifat munafik dan jagalah kemaluan saya dari segala kejelekan. Kalau di bahasa Arab ya pakai bahasa Indonesia saja tidak apa-apa. Tapi doa itu yang cepat sesplengnya katanya dawuh Kanjeng Nabi Muhammad SAW pakai bahasa Arab. Bahasa Ajam juga bisa, tapi yang bagus pakai bahasa Arab. Li'annal Qur'ana Arabiyyun wa lughatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Arabiyyun wa lughatul ahlil jannah fil jannah Arabiyyun. Bahasa Arab itu keistimewaannya ada 3, yakni Al-Qur'annya bahasa Arab, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pakai bahasa Arab. So ahli surga di dalam surga pakainya bahasa Arab. Makanya jenengan apal ning kon njaluk kopi ning Arab, bahasa Arab kopi apa bingung. Tapi insyaallah otomatis iso Pak. Pokoke mlebu surga. Iya. Jenengan kecilik ya ora ning kandungan kan ya ora belajar bahasa Indonesia toh. Ndak belajar bahasa Lubai. Keluar bisa bahasa Lubai. Wallahu alam bisawab. Bahasa Lubai ini saya baru menerjemah bahasa solawat pakai bahasa Lubai. Alamatnya Buddha alamatnya Buddha soleh ada 4. Terus yang pertama, alah lali, tulisannya ndak pernah saya baca, ndak sering saya baca ya. Jadi
perlu dibahasakan luba ini bahasa-bahasa Jawa. Karena bahasa Jawa yang sering dibuat sholawat atau lagu-lagu itu orang Jawa kadang-kadang, orang Jawa sendiri kadang-kadang nggak paham. Saya aja nggak paham. Kang dihin lisane, Kang dihin lisane, alus ngendikane. Nah, kan bahasa Jawa yang agak rumit dipaham, jarang dipakai keseharian. Yang pertama, lisan bagus ngomongnya. Terus yang kedua, yang ketiga, kasihan sama budak kecil-kecil. Nah ini bahasa Jawa di Indonesia dilubaikan. Dah, mungkin ada pertanyaan yang mau ditanyakan, monggo. Oke, Pak C lah nih berarti. Monggo Pak C. Oke. 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 Yaitu amaliyah wong NO itu. Nah, pertama, menggunakan air masjid untuk kebutuhan sehari-hari. Ya kayak di masjid kita ini. Bagaimana hukumnya? Nggih. Jadi air masjid itu macam-macam tergantung pewakafnya, tergantung yang mewakafkan. Kalau yang mewakafkan dikhususkan untuk orang-orang yang mau beribadah di masjid, yang musabbal, yang disiapkan untuk orang-orang yang di masjid saja, maka hukum menggunakan air masjid digunakan untuk keperluan sehari-hari bisa haram. Niki kalau pewakafnya hanya menggunakan mewakafkan air masjid itu digunakan untuk keperluan masjid. Tapi kalau tidak ada ikrar untuk keperluan masjid saja, maka kanan kiri masjid bisa menggunakan air masjid kalau tidak ada omongan yang mengkhususkan air masjid untuk keperluan masjid saja. Ya kalau terlalu yang terlalu keras seperti itu ya kasihan kanan kiri masjid. Sementara kanan kiri masjid butuh air yang kebetulan orang-orangnya mau buat sumur bor itu belum kuat. Kalau carikan takbirnya.
ora enek kancane. Kalau yang 3 hari 3 hari sampai 7 hari sampai 40 hari sampai 100 hari ini sesuai dengan hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing artine ngaten. Jadi ketika orang meninggal dunia setelah dikuburkan, maka orang yang meninggal dunia itu mendapatkan fitnah atau bahasanya dites karo Gusti Allah lewat malaikat Mungkar Nakir. Ada yang fitnahnya itu 3 hari. Kalau 3 hari itu levelnya orangnya lumayan agak baik. Ada yang fitnahnya sampai 7 hari, ada yang fitnahnya sampai 100 hari, ada yang fitnahnya sampai setahun, ada yang seterusnya. Fitnah ini maksudnya bukan fitnah-fitnah kaya ning donya. Fitnah ini adalah malaikat Mungkar Nakir ini ngetes, menanyai orang yang meninggal dunia itu karo getak-getak, karo nggawa godo dan seterusnya terhadap si mayit. Sehingga kalau mayitnya ini amalnya agak baik ya paling 3 hari sudah selesai. Kalau baik sekali jek arep teko wis rasido. Krana ning atine enek surat Al-Mulk utawa Asmaul Husna tadi. Ada yang amalnya ya setengah-setengah kayak wae dhewe ngene wis kayake minimal 40 dina, Pak. Makanya dengan adanya seperti itu, karena hadisnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW seperti itu, orang-orang ahli sunnah wal jamaah yang di Indonesia diwadahi dengan Nahdlatul Ulama ini mendoakan orang yang meninggal dunia dari keluarganya, yang didukung dengan hadisnya Kanjeng Nabi namanya waladin yad'ulah. Karena kan idza mata ibnu Adam in qata amaluh itu kan terusannya awaladin yad'ulah. Idza qata ibnu Adam in qata amaluh illa min salasin shadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bihi wa waladin yad'ulah. Jadi ketika orang itu mati akan terputus amalnya kecuali dari 3 amal. Yang pertama sedekah jariyah, sedekah yang sedekah itu masih dimanfaatkan walaupun dia sudah meninggal dunia. Sedekah di masjid, sedekah di mushola atau pondok pesantren kayak gini. Terus yang kedua ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang disampaikan kepada orang dan ilmu itu digunakan walaupun yang ngajarkan sudah meninggal dunia. Kayak contohnya guru TPA. Guru TPA itu besar sekali jasanya, Pak, karena ngajarkan anak-anak yang belum bisa baca bismillah bisa baca bismillah, yang belum bisa baca Fatihah akhirnya bisa baca Fatihah. Padahal bismillah dan Fatihah itu dibaca setiap sholat.
Lah ke anaknya yang diajari kok sholat, ya yang ngajari nanti walaupun sudah meninggal dunia akan mendapatkan pahalanya. Orang yang diajari dulu belum bisa baca bismillah Fatihah dapat pahalanya bismillah Fatihah dari yang baca. Dan ilmu-ilmu yang lain, ilmu persawian tadi contoh. Nah, kemudian yang terakhir waladin yad'ulah, anak yang mau mendoakan kepada orang tuanya. Nah, maksudnya anak ini ya anak, bukan tetangga, bukan kiai, bukan ustadz. Bukan ustadz yad'ulah, bukan tetangga yad'ulah, tapi anak yad'u. Nah, makanya kalau kita lagi tahlilan yasinan mendoakan keluarga kita, kitanya ikut baca. Jangan sibuk ngatur acara, ngatur piring, ngatur mangan. Ya ikut baca, Pak. Sebisanya, kalau bisa dari yasin ya yasin Fatihah sampai entek baca sempurna. Lah urusan piring, urusan yang lain-lain biar diurus tetangga, saudara. Kita yang punya orang tua, yang punya acara, fokus ikut baca mulai awal sampai akhir sampai ndonga. Lah diantaranya gara-gara digabung dengan hadis itu, dan digabung dengan hadis orang itu kalau mati fitnahnya ada yang sampai 3 hari, 7 hari, sampai 100 hari, bahkan sampai terus sampai kiamat. Maka kalau punya anak soleh yad'ulah, maka dikirimi Fatihah, dikirimi Yasin. Itu akan meringankan hukuman, tidak menghilangkan sama sekali, tapi bisa ringan. Sing kudune panas banget mundak panase rada kelong. Ini masalah 3 hari, 7 hari sampai 100 hari. Ibaratnya banyak di kitab-kitab Mu'tabarah, di hadis Bukhari Muslim kan enten yan yuftanul mayyit min salasi ayamin ila, pokoknya nek sab'ati ayamin enten sing sampai arba'ina ayam dan seterusnya. Lek pase berarti gak apal kula, Pak. Mungkin tak bacaan nih. Saya ini masalah air rian. Ini di dalam kitab, namanya kitab apa ini mau? Fathul Mu'in. Wah, kitab viral nih. Mesti kenal jenengan. Wa su'ilal allamah at-Tambadawi anil jawabi wal jiral lati indal masajid fihal ma idza lam yu'lam annaha mawqufah li syurbi awil wudu awil ghuslil wajib awil masnun aw ghuslin najasah. Fa ajaba innahu idza pun boten sah kalau baca kesuwen. Pokoknya keterangan di kitab Fathul Mu'in, Syekh At-Tambadawi niki termasuk cara di ahli sunnah wal jamaah, termasuk madhab syafi'iyah, itu termasuk yang bisa dibuat diikuti pendapatnya. Kalau di Indonesia orang yang bisa diikuti pendapatnya itu contohnya Mbah Ihsan Jampes Kediri. Kenal apa ora? Kenal. Itu ulama sing hafal luar. Kayak Mbah Hasyim Asy'ari lah. Mbah Hasyim Asy'ari bisa dibuat pendiri. Mbah Hasyim Asy'ari kenal Pak ya? Pendiri NU. Nah, contohnya itu yang bisa dibuat pegangan. Dan ini lebih alim dari Mbah Hasyim Asy'ari, namanya Syekh At-Tambadawi. Ditanya tentang masalah kamar mandi atau tempat air yang berada di masjid yang berisi air ketika tidak diketahui status pewakafan air tersebut. Apakah wakafnya itu untuk minum saja, untuk wudhu saja, untuk mandi saja, mandi wajib atau mandi sunnah, atau membasuh wajib saja, membasuh najis saja? Maka beliau menjawab, sesungguhnya
kalau ada tanda-tanda bahwa air tersebut diwakafkan untuk kemanfaatan umum, maka menggunakan air tersebut untuk kepentingan mulai dari minum, mandi, membasuh, dan keperluan rumah tangga lah. Itu contohnya kayak di Masjid Simpang Metur ini masih Pak ya, masih seperti itu ya. Boleh. Jadi boleh. Kalau tidak ada tanda-tanda bahwa air tersebut hanya untuk wudu, untuk kepentingan urusan masjid saja. Ya kayak di sini kan tidak ada tanda-tanda itu, tidak ada omongan dari pewakaf dulu untuk khusus masjid saja. Bahkan wakafnya itu untuk kemanfaatan masyarakat sekitar. Wah, tambah genah kalau seperti itu. Lah, kemanfaatan itu, kemanfaatan air yang berada di masjid itu, kalau tidak ada tanda-tandanya, maka melihat kebiasaan manusia, kebiasaan masyarakat sekitar. Kalau masyarakat sekitar tidak ada yang komen, tidak ada yang ingkar terhadap kemanfaatan air tersebut untuk kepentingan rumah tangga kanan kirinya masjid, maka ya berarti itu sudah membuat halal menggunakan air masjid. Tapi kalau ada yang ingkar, oh ya enak sing gak setuju. Nah, karena dulu yang tidak setuju tahu bahwa air itu digunakan untuk kepentingan masjid saja, maka itu baru tidak boleh untuk air minum, untuk keperluan rumah tangga. Itu pendapatnya atau penjelasan dari Syekh Zainuddin Al-Maribari, pengarang kitab Fathul Mu'in, mengutip pendapatnya Syekh At-Tom Badawi. Jadi benar boleh. Fathul Mu'in halaman 8889. Terima no Fathul Mu'in Pak anu nih ibaratnya. Artinya enggak perlu kitab yang besar-besar. Apalagi yang besar pasti banyak ya. Nah, jadi sudah pas, sudah di Simpang Metur sudah aman Pak. Sudah pas itu. Untuk yang 3 hari menuju hari tadi yang bagus ya memang seperti itu Pak, masjid itu yang bagus untuk sosial. Lah kalau masjid terlalu eksklusif hanya orang-orang yang terlalu, ya Islam ini rahmatan lil alaminnya kurang akhirnya. Ini kalau menurut pandangan Habib Lutfi Pekalongan, itu yang baik masjid itu diutamakan sosialnya. Nggawa anak alasannya kan mulai dhisik. Pon yang lain enten mboten iki sing 3 hari 7 hari proses. Nggih. Oh. Nggih.
Oke, itu namanya fidak kubro. Mikirin enten gian keterangan kalau nggih ngamal mbek wingi ngamalne niku titik-titik gak sampai 10.000 tapi nggak sampai 100.000 namanya fidak kubro. Niki yang selamatan ya, selamatan 3 hari 7 hari niki Tawus Mbah Kyai Tawus niki dawuh niki wong alim Pak kok diguyu gitu. Innal mauta yuftinuna fi kuburihim sab'an fakanu yastahibbuna ayyut'imu anhum tilkal ayyam ila anqal an Ubaid bin Umar qala yuftinu rajulana yuftanu rajulani mu'minun wa munafiqun fa ammal mu'minu fayuftinu sab'an wa ammal munafiq fayuftinu arba'ina sabahan. Niki kitab Al-Hawi lil Fataya Suyuti. Iki masalah sing takok niki Mbah Jailani, makane kudu gawe kitab, Pak. Mbah Jailani iki bahaya lek ora gawe kitab. Jadi wong mukmin ternyata ngeten, mukmin kali munafik itu beda. Kalau mukmin beneran sing tandane wong sing husnul khotimah niku wau tetep ternyata difitnah sampai 7 hari, dibentes-bentes, ditanya man rabbuka man nabiuka sampai 7 hari. Tapi lek sing wali tenan sik lagi takok wis nyapa takok percaya aku lek waline Gusti Allah. Malah enek sing man rabbuka iki kalimat apa? Iki sing wali tenanan. Nah, tapi di dalam pendapatnya Imam Tawus ini kalau mukmin difitnah sampai 7 hari, kalau munafik itu kayaknya yo Islam tapi gak patek ngamalnya Islam, ini namanya munafik. Lek mitnah sampai 40 hari 40 malam mandek takoki malaikat. Ra iso jawab kepok ajur. Tapi ndak habis sama sekali. Sik iso jawab cara ditakoki sik iso jawab neh. Kepokne sampai 40 dina. Sing sampai kiamat ngoten niku, Pak. Ahli maksiat tenanan. Akhirnya ya wes pasti menyesal. Dah itu masalah. Wes sami kali sing sekolah sampaikan, cuma di dalam keterangan niki tidak ada yang ada yang mengatakan 3 hari, ada yang mengatakan 7 hari. Sing 3 hari terusane niku mboten kula waca. Nggih, samilah pokoknya intine orang yang meninggal dunia itu fitnahnya macam-macam levelnya, tes-tesannya, cara bahasanya ujian mau masuk ke alam akhirat itu diuji dulu. Tes-tesannya ada yang mulai dari 3 hari, 7 hari, 40 hari sampai selama-lamanya sampai kiamat dites saya. Maka akhirnya ya tulang belulangnya ya hancur remuk lebur itu ya gara-gara ditakoi sampai selama-lamanya. Terus jenengan mau apa, Pak? Oh, fidak kubro. Yeah. Ada fidak itu 2 macam, tebusan untuk menebus dosa orang yang meninggal dunia itu ada 2 macam. Ada yang kecil namanya sugro, ada yang besar namanya kubro. Yang besar namanya membaca surat Qul huwallahu ahad 100.000 kali. Kalau yang sugro la ilaha illallah 70.000 kali. Makanya di desa-desa yang kiainya itu biasanya bertorikoh atau ya kiai yang
sudah paham, maka mengadakan fidak kubro. Makanya setelah meninggal dunia langsung bacakan qul huwallahu ahad sampai berjam-jam. Kalau punya santri banyak penak. Santri banyak itu paling baca, kalau orang 1000 baca 100 selesai. Tapi ya lama qul huwallahu ahad, Pak. 100 kali. Ya lambene ya kiyu gitu. Nah ini di pondok saya di pelosok sana, kalau ada yang meninggal dunia dari keluarga pondok, pasti baru meninggal langsung baca qul huwallahu ahad. Itu untuk menebus sampai, untuk bisa sampai hitungan 100.000 kali tadi loh Pak, tujuannya. Nah ini dalam kitab Sawi. Oh ini di dalam kitab ini tiba ya. Ini kitab Sawi namanya. Juz 4, ini juz 2. Yang saya bawa juz 2. Juz 4 berarti akhir. Di dalam juz 2, juz 4 pun di fidak kubro itu memang enten hadise. Maksudnya fidak kubro bagaimana? Barang siapa membaca surat Al-Ikhlas 100.000 kali, maka dia telah membeli dirinya dari Allah, dan Allah akan pengumuman di langit dan buminya kepada para malaikat, pengumumannya, hei, pengumuman si A ini sudah bebas dari siksa Allah. Dia sudah bebas, pengumuman dia sudah bebas, guru gitu kok pengumumannya. Jadi kalau sudah dibacakan 100.000 kali Al-Ikhlas, langsung diumumkan ke Rasulullah, woi pengumuman dia sudah bebas. Pun Pak ya, ini kitabnya sahih ini wis, ndak bisa didebat. Kok ada sing nyalahne kon maca kitab Sawi. Wallahu alam bisawab. Jam 11. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hamdan wa fi ni'amahu yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim 'azimi sultanik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولأزواجنا ولأولادنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغفر الذنوب بالخطيئة يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وإياهم من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الجهل والضير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين ببركة أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ini sepi apa musim kerampok Pak ya? Angin maling. Awalan wa akhiran, ada salah-salahnya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.